Hai, halo semua teman-teman. Hai, halo, halo. Selamat bergabung di Indo Voice Over Live IG. Hai, 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 hai. Oke, hari ini spesial karena biasanya live IG itu sendirian. Sekarang sama ada bintang tamunya, ada nanti kita akan live bareng sama Butitut namanya. Gitu, dia profesional voice over talent dan specialty-nya di uh, voice character gitu. Dia salah satu best selling voice over talent di Indo Voice Over khususnya untuk voice character. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu. Oke, tapi sebelum sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bu Titut gitu, kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini dulu ya, tentang apa namanya, tentang kelas online. Dari kemarin banyak banget yang nanyain kelas online gitu, dan pertanyaannya juga hampir sama, makanya ini kesempatan kayak sekarang ini kita akan apa namanya, kita akan jawab itu ya. eh Pertanyaan pertama sih kebanyakan pada nanya kelasnya ada apa aja sih. Kelasnya ada 5, ada kelas naskah, kelas voice basic, kelas voice acting, audio editing, sama kelas recording. Jadi itu ada yang oke nih, betul itu udah gabung nih. Uh, jadi ada 5 kelas ya. Itu. Sambil nunggu tamu spesial kita hari ini. Hai, halo, Apa kabar? kabar baik. Ya, Sehat-sehat banget, Ibu? Kevin ya. Iya, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin. Maaf belum sempat ketemu ya. Wah, rambutnya baru nih. Gondrong. Itu. Sehat-sehat ya, Bu? Puji Tuhan, terima kasih. Ya, makasih sekali Bu Titut mau gabung. Karena biasanya saya kalau IG Live itu sendiri, ngomong sejam sendirian. Nah, makanya sekarang kita mau ngajak Bu Titut ngobrol-ngobrol. Gitu. Dan nanti teman-teman yang punya pertanyaan bisa nulis di komen gitu. Nulis di komen, nanti pertanyaannya akan coba dijawab sama Bu Tutut ya. Mungkin Gitu. saya ini ya, Ya nggak apa-apa, saya kita putar. Kok kamera mami kebaliknya. Halo, sebentar. di save ya Kak live ya. Iya, akan kita save ya. Nanti kita akan share ke uh, IG story ya mungkin ya. Gitu. Buat teman-teman yang baru join dari Facebook, kita jarang live di Facebook ya, mungkin kesempatan berikutnya. Oke, sambil nunggu Butitut ya. Tadi banyak yang nanya, beda kelas apa sih? Materinya beda-beda. Kayak banyak yang nanya, apa sih bedanya audio editing sama audio recording? Beda banget. Kalau audio recording adalah proses merekamnya. Jadi proses dari sinyal audio yang keluar, yang dari kita berbicara di depan mikrofon, sampai itu ditangkap, sampai di dalam komputer gitu. Sedangkan audio editing itu adalah proses pasca produksinya. Jadi setelah kita rekaman, habis itu kita edit. Beda antara editing sama apa audio recording kayak gitu. Lalu kemudian, oh Bu Titut live, tunggu lagi ya. Habis itu kalau ada juga banyak pertanyaan dari teman-teman masuk bahwa untuk pemula ikut yang mana ya gitu. Kalau pemula sih saran saya sih sebenarnya bisa ikut yang mana aja gitu. Tapi kalau saran saya pertama mulai dari kelas voice basic, habis itu lanjut ke kelas naskah sama voice acting gitu. Habis itu baru ke audio recording sama audio editing. Jadi biar ada apa ya, ada step-stepnya gitu. Karena sebenarnya nggak nyambung juga sih. Maksudnya nggak harus gradual dari kelas ini ke ini gitu. Tapi sebaiknya untuk bisa menangkap utuh gitu, ambilnya dari kelas voice basic dulu, habis itu ke kelas naskah sama kelas audio editing. Oke, ini udah jadi set. Oke, ya. Habis itu lanjut ke kelas audio editing sama kelas recording. Lalu kemudian banyak juga yang nanya,
peralatan yang harus dimiliki apa sih untuk ikut kelas online? Untuk kelas voice basic, kelas naskah sama voice acting sebenarnya peralatannya cuma smartphone, koneksi internet sama laptop gitu. Terus kalau nggak punya laptop juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk audio editing sama audio recording sih sebaiknya punya laptop ya untuk praktek gitu. Halo Bu Tutut, udah gabung lagi? Sudah muter. Iya, sekarang udah nggak miring gitu. Gimana Bu? Selama di rumah terus ini kegiatannya ngapain aja? Berusaha ini aja ya, mencari kesibukan sendiri. Nanam-nanam sayuran, Wah, terus seru banget. beternak lele. Oh, seru banget. Sobat tanduran juga berarti nih Bu ya, sobat tanaman juga ya. Masak-masak gitu deh, pokoknya pekerjaan emak-emak. Nah, asik asik. Itu. Nah, Bu, kita siang ini kita akan ngobrol tentang voice acting, voice character gitu. Terus dalam konteks bahwa voice over from home, karena kan kita lagi di rumah terus nih kebanyakan. Gitu. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai voice over talent untuk tetap di rumah, untuk bisa tetap latihan, terus kemudian bisa tetap berkreatif dan segala macam. Kita akan ngobrolin itu nantinya ya, Bu ya. Oke, siap. Oke, mungkin pertanyaan pertama, perkenalan dulu kayaknya ya, Bu Titut. Oke. Ya, monggo silakan. Hai teman-teman yang sudah bergabung di IG Live Indo Voice Over siang ini. Salam kenal, saya Tutut Puspa, salah satu voice over talent dari Indo Voice Over Yogyakarta. Saya sudah bergabung dengan Indo Voice Over sekitar 5 tahun mungkin ya. Ya. Salam kenal dari saya. Oke. Langsung masuk pertanyaan aja ya kayaknya ya. Awal mulanya gimana sih Bu bisa jadi voice over talent? Apakah mulai dari acting dulu, baru ke voice atau gimana? Oke. Jadi saya pertama kali itu mengikuti semacam audisi yang diadakan oleh Komsos Keuskupan Agung Semarang. Di situ ya, no. Jadi semacam pelatihan, sepertinya seperti itu. Pelatihan, tapi ternyata itu ada udang di balik batu. Jadi selain diadakan pelatihan, ternyata juga mereka mencari talent-talent baru. Nah, setelah itu dari beberapa peserta pelatihan, saya kesaring ikut masuk. Itu sekitar 11 atau 10 tahun yang lalu. Itu awal. Iya. Wow. Lalu dari situ baru muncul ketertarikan atau merasa punya bakat di voice talent atau sebagai voice talent gitu ya Bu ya? Betul. Tapi sebenarnya itu berangkat dari impian saya. Jadi sejak kecil, saya itu dulu kalau beberapa teman yang kelahiran tahun 70-an kayak gitu, pasti mengalami booming Sanggar Cerita dari Sanggar Prativi, kaset-kaset cerita. Oh iya. Masih aktif Sanggar Prativi sampai sekarang. Ya. Kita itu. Oh, masih ada ya? Oke. Nah, sejak itu kemudian saya di rumah kan sering mendengarkan tuh, orang tua saya membelikan beberapa kaset dan itu ada koleksinya, tapi sekarang entah kemana koleksinya. Itu saya tertarik untuk menirukan. Jadi kadang-kadang saya sama adik-adik saya itu memainkan karakter yang ada di dalam suatu judul cerita itu. Jadi sebagai misal itu, misalnya cerita Cinderella ya. Saya jadi Cinderellanya, mungkin adik saya jadi tikusnya. Kemudian kita vokal actor ya. Jadi kita berakting secara suara seperti itu. Dari situ muncul ketertarikan saya untuk bagaimana ya, kayaknya asik juga ya menjadi, saya belum ngerti ya, voice over belum ngerti. Kayaknya asik juga ya kalau saya suatu saat nanti saya bisa ikut mengisi suatu sandiwara radio kayak gitu. Nah, kemudian kesempatan itu muncul pada saat penawaran pelatihan oleh Komsos Keuskupan Agung Semarang. Oke. Berarti kalau aku boleh ambil kesimpulan, jadi teman-teman yang punya ketertarikan di, mungkin kalau sekarang anime atau animasi mungkin ya Bu ya?
Betul, iya. Atau Iya. drama Korea mungkin ya? Drakor. Ya, drakor ya. Kemarin kita ngobrol banyak tentang drakor. Iya, Jadi iya. sebenarnya dari situ bisa mulai ya? Bisa sekali. Jadi apa namanya? Teman-teman itu tertarik dulu. Kayaknya aku pengen deh memerankan karakter kalau misalnya dalam anime itu siapa sih? Naruto misalnya. Kita tirukan Oke, aja. Kayak gitu. Atau oke, mungkin Shinchan atau siapa gitu. oke. Jadi eh, berawal dari ketertarikan terhadap sandiwara radio, terus Betul. cerita-cerita, habis di situ kita mulai mendalami karakternya. Jadi dari hobi itu bisa 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 berjalan ya. Dari hobi itu bisa Betul, jadi sering. betul, betul, betul. Iya. Jadi kemungkinan eh mungkin menurut Mas Lintang itu saya kok bisa tinggal di switch aja gitu ya. Pita Hmm, suara saya sudah berubah jadi itu sebenarnya karena kebiasaan sejak kecil mungkin. oke, ya. Jadi ini aku sering banget bilang ke Bututut bahwa kayak Bututut itu punya switch gitu loh di apa namanya di tenggorokannya. Jadi dia bisa bisa switch over dari suara karakter satu ke karakter dua tanpa kesulitan gitu. Jadi kayak yang Gitu kan. benar-benar Itu benar-benar mudah karena gitu. iya berawal dari bermain-main ya. Hmm, hmm. Oke Bu. Terus kemudian kalau tips buat teman-teman pemula apa? Misalnya, halo Mas Arif Acil, itu. Jadi tips buat teman-teman yang baru mau ikutan gitu gimana Bu? Misalnya untuk awalnya, Oh, oh. halo, oh kayaknya keputus nih. Jadi sambil nunggu Bu Titut balik, Halo, koneksinya join lagi. Jadi ya halo. tips Agak buat yang putus-putus mau ya. ikutan, iya, Tips, oke. Tips bagi yang ingin memulai menjadi seorang voice over. iya, Oke. Jadi silahkan sebelum Anda yakin, jadi harus meyakinkan diri lebih dulu bahwa suara Anda itu pantas untuk disajikan atau dimasukkan misalnya ditawarkan kepada taruhlah Indo Voice Over misalnya begitu ya. Pertama-tama latih dulu. Jadi apa namanya? Dengan mengobservasi, observasi amati orang mulai dari gesturnya mungkin, sifatnya, tingkah lakunya. Itu kita nanti akan bisa masukkan dalam imajinasi kita, oh kalau orang tua itu ternyata suaranya seperti ini. Oh orang tua yang ompong itu seperti itu. Oh yang suaranya serak itu seperti itu. Kemudian kita tirukan. Nah, kemudian kita buat semacam apa ya teks, kita suarakan, kita tirukan sesuai dengan karakter orang yang ingin kita tirukan seperti itu. Secara main-main saja nggak apa-apa, iya. Karena bermain itu kalau diseriusi juga ternyata bisa menghasilkan. hmm. Oke. Bu Titut ini kan salah satu community ambassador voiceover di regional Jogja ya Pak ya? Ya. Sebenarnya buat teman-teman yang baru mau ikutan, seberapa pentingkah sebenarnya fungsi komunitas gitu dalam hal berbagi informasi dan berbagi knowledge gitu, Bu? Ya, itu penting sekali apabila kita masuk menjadi salah satu member dari komunitas voice over setempat ya. Dari situ apa namanya kita bisa sharing pengalaman dan di situ kan juga ada yang sudah beberapa voice pengalaman. Jadi kita bisa menanyakan karena apa namanya salah satu dari uh, apa namanya kunci itu kita belajar dari orang lain yang sudah lebih dahulu lebih berpengalaman daripada kita. Kemudian juga bila ada kesulitan-kesulitan itu kita bisa menanyakan juga. Kemudian barangkali di dalam komunitas itu ada yang bisa teknik bagaimana menghilangkan noise, bagaimana memilih mic yang baik dan sebagainya. Itu bisa didiskusikan di situ. Dan mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk meniti karir sebagai voice over. Sangat Oke, penting sekali untuk menjadi anggota dari komunitas.
Setuju banget. Jadi teman-teman yang belum gabung sama komunitas voiceover bisa gabung gitu. Tinggal di mana misalnya yang di Jakarta bisa gabung ke Jakarta Voiceover 2 ya gitu. Ya, Terus ya. kemudian yang Semarang bisa gabung di Semarang Voiceover ada Mas Odi, Bang Odi. Terus yang di Surabaya bisa gabung, terus yang di Palembang bisa gabung, dan di Jogja salah satunya bisa gabung sama Butitut. Butitut ada di grup Jogja. voiceover Jogja ya Bu ya, Tuh. dan bisa nanya-nanya juga di situ ya. Jadi Betul, siap. ada Kak Dita juga di Jogja Voiceover, Ya, jadi bisa nanya-nanya di ya, situ ya. betul. Kapan Ada kapan banyak, lagi ada bisa nanya-nanya sama yang senior ya, sama yang profesional ya. betul. Ada juga Mas Olis yang sudah Oh ya, pengalamannya sudah luar biasa. betul Mbak gitu. Aulia Oke. juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih Hai cara Mbak latihan Tete. itu? Gitu. Ya. Cara latihan untuk mencari suara sebuah karakter gitu. Misalnya tiba-tiba ibu di kayak di Indovoiceover kan sering banget dikasih sebuah naskah gitu yang kadang nggak ada gambarnya gitu, maksudnya belum nerima gambarnya, jadi cuma ada tulisannya kambing, ada tulisannya kura-kura, ada tulisannya apa misalnya kuda gitu. Itu gimana sih gitu loh cara untuk melatih imajinasinya bahwa oke, kalau kuda suaranya kayak gini, kalau kambing suaranya kayak gini. Kalau tips dari Bu Titut gimana untuk bisa dapat suaranya? Itu selama ini kita membangun theater of mind. Jadi Theater membangun of mind. karakter, ya, karakter dalam pikiran. Jadi kita membayangkan kalau misalnya badak ya, badak itu kan badannya besar, kemudian dia juga sangar ya kan. Pasti nggak mungkin dong suaranya itu cempreng gitu kan. Jadi suaranya pasti berat. Nah kita tinggal setel aja uh, penggorokan kerongkongan kita untuk menghasilkan bagaimana suara berat itu. Biasanya kan agak yang rendah, dalam, kemudian juga gitu kan, seperti itu. Jadi diperlukan sekali theater of mind untuk mewujudkan imajinasi pendengarnya nanti nyampe gitu. Oh, dia itu ternyata ada seperti itu. Atau dia kucing misalnya gitu. Iya, seperti itu. Oke, kalau karakter yang paling sulit apa sih Bu kalau buat Ibu gitu untuk diperankan, itu karakter apa sih sebenarnya paling sulit gitu? Puji Tuhan, selama ini saya belum pernah merasa kesulitan. Kemungkinan juga karena voice director ya, yang ada di Indo Voice Over ya, yang ada di Studio YY, yang bisa mengarahkan ke saya bahwa Bu, ini nanti karakter yang Ibu bawakan ini sifatnya itu misalnya ya, wise, ini adalah wanita dewasa, sabar, dan sebagainya. Jadi peran dari seorang voice director juga cukup membantu saya, Mas. Dan kemungkinan juga Studio YY maupun Indo Voice Over itu sendiri kan sudah mengenal warna suara saya, karakter suara saya itu cocok nanti untuk memerankan apa seperti itu. Itu sangat membantu. Oke, teman-teman, kita juga buka sesi tanya jawab ya langsung sama Bu Titut. Kapan lagi bisa nanya-nanya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan bisa nanya di kolom komen, nanti akan coba kita jawab satu persatu. Oh, ini ada pertanyaan pertama nih dari Katabar, dari akun username Katabar. Apakah pekerjaan VO ini di daerah masih sedikit dan harus ke Jakarta sih Kak? Monggo Bu Titut bisa dijawab. Apakah harus ke Jakarta? No. Jadi di Indonesia ini sudah ada beberapa studio dan saya rasa ini setelah saatnya ya. Jadi Indonesia ataupun dunia pada umumnya secara global itu ternyata sudah mengalami revolusi industri. Jadi tiba-tiba kita karena adanya pandemi ini, tiba-tiba kita dihadapkan pada perubahan ataupun revolusi industri yang tadinya industri manufaktur, kemudian kita kembali ke kemudian kita menjadi industri kreatif lah yang mulai bangkit ini
akibat dari pandemi pada saat ini. Jadi mau nggak mau memang mungkin inilah saatnya, Mas Lintang. Jadi menurut saya, jadi pada saat ini industri kreatif itu sedang naik daun. Kemudian banyak juga yang kemudian terpusat pada dunia digital akibat kita harus social distancing, physical distancing seperti itu ya. Coba lihat aja sekarang ya, misalnya di televisi. Kemudian juga industri perfilman misalnya ya, kebetulan saya juga seorang aktris untuk main film ya. Itu juga, oh my god, lagi sepi Mas, sepi job. Tapi karena itu tadi belum diizinkan untuk berkumpul kan. Jadi ini luar biasa, industri kreatif ini akan menggeser industri lain, dan inilah saatnya berkat pandemi. Ada sisi positifnya. Dari Kak Metimel, username-nya, bagaimana cara membuat sampel yang atraktif Kak untuk meminimalisir nggak lolos casting? Mungkin Bu Tutut bisa jadi juri casting nih kayaknya. Jadi mungkin bisa kasih tahu tipsnya gimana sih untuk bisa lolos casting? Pertama adalah ini ya, latihan. Jadi saya selalu menekankan recording, listening, recording, repeat. Jadi berlatihlah untuk membaca apapun. Silahkan Anda berlatih membaca apapun, bahkan bacaan-bacaan yang menurut Anda itu tidak Anda sukai. Nah, dengan berlatih membaca, kita tuh akan jadi terbiasa bagaimana mengartikulasikan secara baik. Kemudian bagaimana kita bisa mengenal tanda baca, titik maupun komanya, bagaimana intonasinya. Berlatih terus saja, kemudian sampai Anda yakin ya. Jadi hasil latihan itu kemudian kita rekam, kita dengarkan. Kok pasti akan ketemu nanti ada titik-titik tertentu yang ini kok kayaknya nggak pas ya. Kita ulang lagi, jadi jangan patah semangat. Nah, sesudah itu siap, silahkan kemudian ditawarkan kepada taruhlah misalnya studio-studio atau mungkin juga melalui media digital, sosmed yang ada, tawarkan Anda bisa mengisi suara untuk seorang narator ataukah sebagai voice actor seperti itu. Betul. Jadi intinya proses tidak akan mengkhianati hasilnya ya Bu. Jadi latihan Betul. Sering latihan itu akan sangat terasa hasilnya. Jadi walaupun awalnya kita tidak punya bakat, tapi kalau latihan terus akhirnya akan terasa ya Bu ya. Betul. Itu bakat itu adalah anugerah ya dari Tuhan. Tapi kalau misalnya tidak kita olah juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi bagi mereka yang memiliki keinginan tinggi untuk ikut mengisi dunia perfionan ini bukan hal yang mustahil. Iya, setuju banget. Ya, Lalu ada pertanyaan lagi nih Bu, ya, dari Kak Faika. Bu, apakah punya studio di rumah? No. belum. Kita doain ya. Amin. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Ranu Deborah. Ini kebanyakan yang nanya, kalau nggak salah ini peserta kelas online gitu. Jadi sangat bagus banget teman-teman bisa dapat insight sebelum kelas itu mulai. Lalu pertanyaannya, apakah pekerjaan VO cukup menjanjikan untuk dijadikan full time job? Oh iya, seperti saya katakan tadi kan, sekarang industri itu kan beralih ke industri kreatif ya, dan itu memerlukan orang-orang kreatif, begitu juga voice over, dan saya kira nanti ke depannya itu akan terjadi persaingan ketat deh. Iya. Lalu tadi ada pertanyaan lagi, saya hobi meniru suara karakter anime, oke. Makanya kalau sekarang kayak anime sama drakor ya Bu yang populer. Belum rezeki lolos casting, apakah karena alat rekam saya belum lengkap ya? Itu tidak mempengaruhi, bahkan saya aja hanya pakai HP loh, pakai HP, kemudian ada mic kecil, kemudian kemarin saya juga ikut pelatihan yang diadakan oleh Indo Voice Over kan, untuk menghilangkan noise, itu dengan Audacity, nah itu cukup membantu, ya. Tuh, teman-teman
teman-teman bisa dengerin loh. Eh, dengan handphone, lalu kemudian itu bisa bisa jadi alat yang sangat powerful ya Bu ya. Kalau kita Betul. punya skill dan knowledge untuk Tapi menggunakannya. jangan merasa rendah diri juga apabila teman-teman itu ada yang belum memiliki alat rekam yang gak perlu lengkap kok, belum. Jadi kita mulailah. Saya juga mudah-mudahan ya nanti bisa membeli sedikit demi sedikit. Amin. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Talita, alat rekam dan mic yang direkomendasikan untuk pemula apa ya Kak? Apa yang harus dibeli? Itu. Oh, gimana? Oke, Bagaimana tadi? Saya bisa bantu jawab. Jadi kalau untuk peralatan, tapi paling penting sebelum beli peralatan kan harus tahu fungsi peralatannya dulu. Jadi kalau menurutku kemarin masih banyak pertanyaan yang Kak, bedanya MP3 sama WAV apa sih? Kayak gitu. Lalu bedanya mono sama stereo apa sih? Itu kan yang sangat sederhana. Lalu kemudian bedanya microphone dynamic sama condenser apa? Jadi supaya teman-teman nggak salah beli gitu. Jadi untuk beli bisa based on budget memang kayak gitu. Tapi akan lebih ideal lagi kalau teman-teman tahu apa yang dibeli gitu. Jadi kalau microphone paling sederhana sih mikrofon USB yang nyambungnya USB, jadi nggak perlu sound card, nggak perlu mixer gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Yani. Teknik-teknik apa aja yang harus dikuasai sebagai pemula di dunia voice over? Buat itu bisa jawab. Teknik apa gitu ya? Jadi yang pertama-tama sih jadi kunci itu adalah bisa mengucapkan kata dengan pernafasan yang baik, dengan artikulasi benar. Nah, bagaimana kita bisa mengucapkan kata ataupun kalimat dengan pernafasan yang baik? Jadi apa namanya? Kita bisa berlatih dengan olah nafas. Karena suara seorang voice actor itu apabila nanti dihadapkan dengan naskah-naskah yang panjang, itu tidak terjadi tersengal-sengal, apalagi putus di jalan karena kehabisan nafas seperti itu. Jadi sangat diperlukan latihan-latihan mengucapkan dialog dengan kalimat-kalimat yang panjang. Juga latihan olah pernafasan. Untuk voice over itu memang diperlukan pernafasan perut. Itu. Dan juga yang penting itu artikulasi yang benar. Itu. Jadi silahkan berlatih dengan membaca naskah. Kemudian juga bisa menirukan, jadi misalnya menirukan penyiar siapa yang menjadi idola Anda, seperti itu. Tirukan, kemudian juga bisa menirukan belajar dari menirukan iklan-iklan di TV, kemudian iklan-iklan yang menawarkan perusahaan ataupun iklan-iklan yang menawarkan tempat pariwisata, rekreasi kan lain. Bagaimana cara membawakannya? Begitu. Betul. Oke, pertanyaannya yang kedua dari Kak Anissa. Bu, bagaimana cara menawarkan suara kita ke studio? Apa Ibu ada rekomendasi? Nah, ini Mas Lintang aja yang yang kalau menawarkan suara, kayaknya sekarang enak online deh. Jadi maksudku mungkin zaman dulu harus voice demo gitu, kita pakai tape gitu terus kita puterin ke studio-studio ya. Tapi dengan zaman internet kayak gini, kita tinggal upload, kita tinggal cari website, marketplace dan segala macam kayak Fiverr, ada Odes, ada Upwork dan segala macam, film.com. Itu aja, gitu Kak. Jadi ibaratnya tinggal ngangkat jempol aja, gitu, nggak perlu susah. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Tabar, di mana kita tahu ada lowongan VO, kita bisa bikin sampel kemana? Kalau lowongan VO banyak banget ya, mungkin dengan komunitas salah satunya Bu ya, sering banget. Iya betul. Jadi kadang-kadang ada di share. Iya betul. Itu bisa jadi. Ada Mbak Sita. Halo, Mbak Sita ini voice aslinya PJKAI kereta gitu. Jadi bisa follow Kak Selma Sita ininya Instagramnya gitu. Ibu coba suara berbagai karakter Bu yang jadi andalan. Oh oke. Gitu Bu, suruh memerankan suara karakter. Mungkin kayaknya gini aja Bu ya.
kita main game kayaknya ya. Ibu suara, nanti teman-teman yang nebak deh. Gitu. Gitu. Itu kayaknya lebih seru ya. Jadi Bu Titut coba voice character, terus nanti teman-teman yang ini, teman-teman yang nebak. Ya, gitu. Monggo, Bu. Oke. Jadi cucu-cucuku yang terkasih, selamat siang. Apa kabar? Semua nenek berharap ya kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke. Keren banget. Keren banget. Gitu. Dalam satu project pernah suara, Bu? Maaf ya, ini anjing-anjing saya ribut sekali. Dia mau ikutan live IG, Bu. Kalau tidak salah waktu itu dari Indo Voice Over juga ya, Clash of Clan ya. Ya, Aha, Clash of Clan. Game. Ya. Itu cukup Itu terkenal game, gamesnya, tapi ya? kayaknya itu waktu itu bukan untuk gamesnya, tapi dibikin film animasi yang Ya, betul. tadinya berbasis dari game online. Ya. Di situ saya kalau tidak salah nih 7 karakter suara. Wow. Wow, 7 karakter suara. Iya, ada penyihir, kemudian ibu petani tua, kemudian prajurit wanita, pemanah, Wow. komandan. Aduh, banyak lagi ya. Lupa saya. Jadi itu kayak nyambung pertanyaan kemarin, yang kemarin di grup Community Ambassador ada nanya sebenarnya berapa sih voice character yang harus dimiliki oleh seorang voice over talent kayak gitu. Kemarin ada pertanyaan kayak gitu kan ya? Iya. Tidak harus ada berapa. Ada yang mampu 3 ya 3. Ada yang mampu sampai 5 atau 10. 10 pun pernah ada loh Mas ya. Ya. 10 pernah ada. Kang Dede itu 15 kalau nggak salah. Oh ya? Siapa? 15 atau 17 ya, Kang Dede itu bener tenggorokannya bisa dipasang gitu. Iya, sama Bang Dilah. Iya, itu. Kayaknya perlu kita jadwalin deh untuk FIG berikutnya sama Dede. Iya. Gitu. Itu suara yang karakter pria ya. Kalau pria mungkin suara anak laki-laki kecil mungkin bisa. Saya pernah suara anak laki-laki kecil, Edu atau Eko ya, yang di proyeknya Sadekang Sakukang. Oh ya. Iya, jadi anak laki-laki kecil kan? Ya. Ayo kawan-kawan cuci tangan pakai sabun. Seperti itu. Kalau tidak. Pakai bagus di ruangan yang nggak kedap suara atau noise banget. Apapun mic jenisnya dynamic, bukan yang condenser gitu. Jadi microphone yang dynamic itu punya sensitivitas yang lebih rendah dibanding microphone condenser gitu. Tapi microphone dynamic juga punya kelemahan kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu jenis-jenis microphone, ada condenser, ada dynamic gitu. Lalu ada Kak Rizky Sujono, maaf. Saya baru join live, Kak. Saya mau tanya untuk pemula mencari kerja sebagai voiceover, apakah ada komunitas atau portal jobnya? Gitu. Kalau komunitas tadi udah kita sebutin ya, jadi nanti bisa ada banyak ya. Nonton lagi. Gitu. Terus kemudian untuk portal jobnya banyak banget marketplace gitu. Jadi teman-teman nanya dong tentang voice character nih, mumpung ada Bu Titut, jangan disia-siakan kesempatan ini. Yang mau anak kecil, lalu tadi udah dicontohin buat nenek-nenek dan segala macam, atau mau tanya latihannya, atau mau tanya gimana merawat suaranya gitu, bisa ditanyakan langsung sekarang sama Bu Titut gitu. Wah, ini ada yang langsung. Halo Kak Mufti. Kak Mufti itu juga kalau nggak salah besok mau ikutan kelas online, jadi selamat bergabung gitu. Bagaimana tips menjaga suara Kak
ada resep atau ramuan khusus? Monggo Bu Tutut. Oke, itu umum sih. Sebenarnya secara umum voice over dimanapun itu atau mungkin juga penyanyi itu akan menghindari gorengan, kemudian jangan makan makanan ataupun minum yang terlalu panas, kemudian juga yang terlalu dingin seperti es itu juga dilarang. Kemudian juga apa namanya, mungkin juga yang pedas, kemudian yang berlemak. Itu Tapi ya. entahlah, kalau saya kadang-kadang juga kalau pengen gorengan, saya makan gorengan sih. Ya, ya. Mungkin tergantung kondisinya ya. Kalau pas lagi nggak ada rekaman, nggak apa-apa juga ya, Bu ya. Iya, dan jaga kesehatan itu penting karena kalau misalnya kita flu, bindeng, ya kan, itu nggak bagus kita untuk take vokal. Oke. Sebenarnya kan tentang pernapasan gitu. Oke. Pernapasan ada pernapasan dada gitu. Lalu sebenarnya seberapa pengaruhnya sih Bu olahraga terhadap latihan kita pernapasan gitu kalau kita baca kalimat-kalimat panjang? Oh, itu penting sekali. Jadi kalau olahraga pernafasan, kebetulan dulu saya kan sering renang ya, kemudian juga menyelam. Jadi dari situ saya bisa nahan nafas sekian, mungkin 2 menit bisa ya. Nah, itu sangat Wow. membantu sekali. Ya, itu sangat membantu sekali sehingga kita tidak akan tersengal-sengal bila membaca naskah-naskah yang panjang. Itu. Oh, wow, wow. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu. Gimana sih cara mengingat-ingat suara kita? Misalnya, eh, kita lagi latihan nih, lalu kemudian dapat suara yang oke, lalu kemudian gimana sih cara untuk memanggil suara itu lagi saat dibutuhkan? Itu karena kalau saya rekam ya. Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya ada permintaan untuk mengirim sampel ke Indo Voice Over, saya kan nggak mengirimkan cuma satu. Jadi saya kirimkan 3 atau 4 sampel sekalian. Nah, Ya. dengan kita apa namanya merekam, kita akan dapat lagi kan seberapa tonnya, seberapa speednya, seberapa itunya, itu semuanya kita dapat. Jadi kita tinggal mengulang kembali. Demikian juga ketika kemudian ada salah satu sampel suara yang disetujui oleh klien, kemudian saya harus ke studio Indo Voice Over, biasanya saya dipandu dengan sampel voice yang sudah saya kirimkan, yang sudah diterima mereka dan sudah di ACC klien, itu diputar ulang. Jadi saya tinggal menirukan kembali di studio. Seperti itu. Oke, oke. Jadi intinya adalah latihan lalu kemudian direkam ya supaya Iya, nggak lupa ya. betul. Kayak itu. Lalu kemudian mungkin ini Bu, pertanyaan selanjutnya adalah voice character dengan apa namanya? Dengan harus lip sync atau harus sesuai dengan videonya. Ada tipsnya nggak supaya supaya kita bisa apa ya namanya? Supaya bisa mudah. Bagaimana Mas diulang? Oke, kan voice over character juga sering kali berkaitan dengan video. Lalu kemudian kita bicara tentang lip sync. Ada nggak tipsnya Bu Ya. untuk mempermudah kita melakukan voice lip sync? Oh, oke. Kita menyamakan saja kan. Jadi seberapa tinggi rendahnya nada suaranya kita ikuti dari sampel aslinya. Karena biasanya kan nggak berupa apa namanya hanya rekaman visualnya saja kan, selalu ada disertakan di situ juga audionya gitu. Jadi kemudian juga kita ya itulah atau teman di studio itu ada yang membantu semacam voice director gitu. Jadi mereka yang akan memandu kita seberapa kecepatannya, karena juga teksnya itu kan pasti sudah dibikin oleh voice director itu untuk memenuhi durasi dari animasi yang ada ditayangkan gitu. Jadi kita nggak akan kesulitan. Ya. Ya, betul sekali. Oke. Lalu kemudian project paling seru atau paling menantang yang sangat berkesan apa Bu? Bisa cerita mungkin? Apa ya? Ya mungkin itu ya yang 7 karakter suara saya itu yang dipakai untuk
Clash of Clan itu wow, seru sekali. Jadi saya juga di situ bisa mengeksplor dan saya bisa apa namanya tahu, saya kan menantang diri saya sendiri. Seberapa sih saya mampu seperti itu. Jadi kunci dari apa namanya untuk menjadi voice over yang berhasil itu juga begitu. Berikan challenge pada diri sendiri. Jadi jangan stagnan gitu di tempat yang nyaman. Tantang diri untuk aku pasti bisa seperti itu. Betul, betul banget, betul banget. Jadi gitu teman-teman ya, nggak boleh puas untuk terhadap skill yang kita punya. Jadi kita harus selalu great ya, Pak ya. Harus Iya, betul. selalu menambah gitu. Lalu kemudian juga ada istilah yang namanya, kalau aku sering nyebutnya dengan voice bank. Jadi sebagai voice over talent gitu, kita harus punya voice bank yang cukup banyak gitu. Supaya saat kita dibutuhkan kita mempunyai, atau saat klien menanyakan kita punya apa namanya, kita punya apa ya namanya, tawaran menu yang cukup banyak gitu, karena kita punya voice bank yang banyak. Iya, betul. Teman-teman yang Itu punya pertanyaan lagi ke Butitut bisa nulis di komen gitu. Mau tanya tentang voice character, mau tanya tentang apapun dan segala macam berhubungan dengan voice over, silahkan gitu. Oke. Aku ada pertanyaan lagi nih, Bu. Ya. Gitu. Seberapa pentingkah gitu stimulus gambar gitu terhadap suara yang akan kita hasilkan? Halo Om Puj, hai. Kapan-kapan kita live bareng ya sama Om Puj ya. Ini Om Puj juga, dia salah satu voice over talent awal Indo Voice Over loh. Jadi saat Indo Voice Over, hai, salam kenal. Cuma punya 5 talent itu Om Puja. Itu salah satu talentnya. Halo Om Puj. Ya, itu. Balik lagi ke pertanyaannya tadi, Bu. Nah, gambar atau karakter gitu untuk bisa mengimajinasikan. Itu saya belum paham pertanyaannya, Mas. Bagaimana? Oke. Terus apakah kita perlu untuk mencari gambar gitu, Bu, untuk supaya kita keluar imajinasinya? Oh, seperti itu ya. Jadi kalau selama ini sih yang saya yang saya ikuti dari voice over itu, permintaan klien itu jadi peran dari voice director, Mas. Jadi di situ kan sudah disampaikan, Ibu ini nanti Ibu karakter A ini usianya sekian, sudah dewasa, ataukah mungkin juga yang karakter B ini gadis remaja, seperti itu. Jadi patokan-patokan itu yang saya ikuti. Apabila tidak ada film animasi yang hidup itu visualnya yang bisa memandu saya. Jadi biasanya tuh itu, Mas. Itu makanya itu keuntungan kalau misalnya seperti saya kan ikut dari Indo Voice Over ya. Kalau menerima job sendiri itu saya kan belum pernah ya. Jadi keuntungan saya itu di situ. Ada timnya ya, Bu ya, buat berkolaborasi. Iya, betul. Itu. Ayo teman-teman, ditunggu yang mau tanya lagi ke Butitut, mau nanya tentang voice over character atau voice over latihannya mungkin tuh silahkan bisa leave comment di situ. Oh ya, tadi ada yang nanya tentang kelas online, saya jawab dulu. Cara daftarnya bisa DM IG gitu, atau bisa klik link yang ada di bio, itu langsung ke WhatsApp, nanti bisa langsung dihandle sama tim adminnya ya, gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Atau mungkin saya dari OT Tama. Halo Kak OT, gitu. Oh, mungkin teman-teman yang kita live dari Jogja nih ya, walaupun sama-sama di Jogja, tapi kita belum bisa ketemu. Jadi teman-teman yang di Jakarta, di Semarang, di Palembang, di Surabaya, halo. Teman-teman yang di Bandung, halo. Gitu. Teman-teman yang view dari mana aja nih ya, mungkin bisa absen dulu. Halo, kita jawab dulu ya pertanyaan dari Kak OT. Selamat siang Kak, saat mendengarkan suara rekaman sendiri, kadang suara yang dihasilkan terdengar cukup berbeda dari yang diperkirakan.
Apakah itu memang suara saya atau karena alat yang kurang memadai? Ibu dulu mungkin ya jawab ya dari segi Ya, monggo, Mas Lintang aja yang jawab. oh saya yang jawab. Oke, kalau dari alat sih alat pengaruh, tapi sebenarnya yang sangat sangat pengaruh adalah monitoring sistem kita ya. Jadi makanya kalau kita ngelihat orang penyanyi kadang dia nutup nutup kupingnya gitu, dia nutup kupingnya itu gunanya adalah supaya dia bisa mendengarkan suaranya dia gitu. Lalu kemudian headphone juga sangat berpengaruh. Jadi saat kita rekaman gitu, kita menggunakan headphone itu juga sangat pengaruh dibandingkan dengan monitor speaker gitu. Lalu kemudian microphone juga juga sangat pengaruh juga gitu. Tapi mungkin kalau dari segi suaranya gimana Bu? Putus-putus. Pernah nggak sih kaget bahwa oh kok suaraku bisa kayak gini ya? Oh suaraku bisa kayak gini ya? Gitu. Oh, pernah. Waktu itu saya mendapatkan hasil rekaman waktu saya ada wawancara di RRI. Saya nggak Oke. tahu apakah karena apa namanya instrumen yang di RRI itu sedemikian ininya ya. Ketika saya mendapatkan Beda kopi dari banget. hasil itu, wow, merdu banget Mas, seperti bukan suara saya. Iya, jadi oke, aku mungkin bisa bantu jelasin ya dari segi teknis audionya. Kalau di Oke. radio atau di broadcasting khususnya di radio ya, ada istilahnya smile EQ dan over compress gitu. Oh, Jadi oke. kalau di smile EQ itu ada equalizer. Jadi equalizer kan ada bass, middle, treble, tiga lah gitu. Kalau smile EQ itu biasanya middle-nya turun gitu. Jadi bentuknya kayak senyum gitu. Itu kita sebut namanya smile EQ. Itu kenapa yang suara di radio itu biasanya punya karakter yang cenderung sama karena apa? Biasanya bassnya itu ditambahin gitu. Jadi lebih deep, lebih low. Lalu kemudian yang kedua penggunaan kompresor. Jadi apa ya? Saat kita ngomong kan sebenarnya apa namanya grafiknya kayak waveformnya itu kan naik turun gitu. Gunanya kompresor adalah dia akan mengkompres, lalu dia akan mentabilkan waveform kita gitu. Nah di radio itu dulu sempat ada tren namanya over compressing, jadi dikompres sekali gitu. Nah biasanya yang di broadcast itu juga jarak ngomong antara mikrofon sama mulut itu juga cukup dekat gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang teknik mikrofon gitu, itu ada di kelas online audio recording gitu sama Voice Basic kalau nggak salah. Jadi saat kita ngomong misalnya nggak ini mikrofon ya, ini mic asli sih tapi nggak pernah mikrofon. Jadi kalau kita ngomong jarak segini, lalu kemudian deket, lalu kemudian deket banget, atau kita ngomongnya dari miring-miring kayak gini, itu juga akan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Paling gampang kalau kita mau menghasilkan suara yang deep, yang low, lalu kemudian suara yang intimate, kita bisa merekam suara dengan mikrofon dengan jarak yang cukup dekat gitu. Kalau kita mau teriak gitu, kita bisa dengan jarak yang cukup jauh. Makanya kalau kita ngeliat penyanyi kan dia agak sering begini-begini deh, kayak gitu. Itu gunanya adalah sebenarnya dia melakukan kompresi atau fungsi kompresor. Jadi dia naik turun. Kayak gitu ya Kak Ote. Semoga menjawab pertanyaannya. Halo dari Jakarta, ada yang dari Wonogiri Bu, gitu. Oh, Halo Kak iya. Esti, Jambu Mete mungkin ya. Kacang Mete itu kalau dari Wonogiri terkenalnya, Oh, gitu. gitu. Iya, halo Kak Esti, semoga stay safe ya, yang teman-teman di Wonogiri, gitu. Yang di Jakarta juga. Mas Lin kok Krusat? Iya ini Mbak Sita, ini saya prihatin ini. Ya ini Kenapa? pusat prihatin ini saya lagian nggak ada. Kita kini lagi senang olahraga, jadi biar lebih sehat. Kayak Bu Tutut pengen belajar yoga juga. Oh iya Bu, kenapa milih yoga sebagai olahraganya? Apakah itu berpengaruh? Mbak Sita, kita kapan ya kita Instagram live bareng ya, gitu. Biar se-Indonesia tahu suara PJKAI sebenarnya adalah Mbak Sita, Oh, gitu. ya. Olahraga yoga itu terutama sih peredaran darah tuh bisa lancar ya. Kemudian juga apa namanya latihan konsentrasi, kemudian juga latihan pernapasan. Jadi kadang-kadang ada salah satu atau salah dua pose atau gerakan itu yang mungkin
terasa sakit awalnya, tapi dengan latihan pernafasan gitu, lama-lama itu sakit itu jadi hilang. Jadi dari situ pun kita bisa melatih emosi kita. Jadi yoga bagus itu. Keren ya, keren banget ya. Iya. Jadi latihan yoga sangat membantu untuk pernapasan sebagai voice over talent ya, Bu ya? Nah, dan juga emosi untuk melatih bagaimana kita meredam emosi. Karena kalau misalnya dalam suatu project untuk voice over, saya kira kita juga perlu loh itu mengendalikan emosi. Barangkali nanti tadi sebelum kita berangkat ke studio, kita mengalami suatu situasi yang tidak menyenangkan gitu kan, dari rumah mungkin atau di jalan, supaya tidak mengganggu pada saat proses perekaman seperti itu. Mungkin itu berguna ya, ya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, kita ngomongin drakor deh, Bu. Kan ini lagi rame banget. Oh, ini mungkin ada pertanyaan lagi. Dari Instories 333. 33, sorry. Bu Titut, ada tips nggak gimana caranya biar bisa rendah dan berat? Aku berapa kali coba niruin iklan di TV pakai suara rendah, tapi nggak pernah kesampai ya. Bisa dilatih nggak sih, Bu, kayak gitu? Monggo bisa dijawab, Bu. Menirukan suara rendah dari iklan di TV. Susah gitu maksudnya. Susahnya bagaimana ya? Apakah tidak sampai gitu kerendahannya gitu gimana? Tadi ya, kalau tulisannya sih nggak sampai. Oh, itu bisa dilatih sih. Jadi bisa dilatih dengan menyanyikan nada suara. Misalnya dengan menggumam Nah, dari situ nanti kita akan ketemu seberapa rendah kita bisa capai. Kalau itu dilatih terus-menerus, saya kira juga pita suara itu fleksibel kan ya Mas, bisa dilatih ya. Jadi nanti bisa melaras seberapa, lebar seberapa, kayak gitu bisa ya Mas ya? Bisa. Ya nggak Mas? Aku nambahin dikit ya. Jadi kalau di materi kelas online yang di Voice Basic itu ada namanya latihan humming sama register vokal. Jadi kita bisa tahu sebenarnya kita paling rendah di berapa. Kita bisa latihan humming dengan cara terus kita coba rendah lagi, lebih rendah lagi, sampai kita akhirnya tahu sebenarnya berapa. Halo? Ada gangguan apa? Mas Lintang wajahnya hilang muncul. Halo? Halo, dengar Bu? Ya, oke, sudah. Putus. Oke, waktu kita udah nggak banyak, tinggal 9 menit lagi. Jadi mungkin ada statement yang mau disampaikan Bu buat teman-teman yang baru mau ikutan sebagai voice over talent. Oke. Jadi bagi mereka yang berminat untuk terjun atau benar-benar menekuni dan serius di bidang voice over, ini adalah saatnya. Karena sekarang industri itu sudah beralih ke industri kreatif, maka ke depan akan banyak talent ini yang akan berebut tempat di masa depan. So, itu dunia ini sangat menjanjikan, jadi sebelum terlambat, ayo latih diri Anda untuk bisa ikut terjun di dunia voice over. Itu saja sih, jangan malas untuk berlatih dan kemudian juga men-challenge diri sendiri seberapa Anda bisa mencapai gitu. Jadi jangan patah semangat. Kemudian untuk mereka yang sudah mulai berlatih, itu saja kalau menurut saya. Jadi rekam, dengarkan, rekam, and repeat. Oke, gitu aja. Terima kasih
maaf koneksinya yang terakhir-terakhir ini agak jelek banget gitu. Jadi Iya. terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat Bu Titut waktunya. Maaf mengganggu hari Minggunya. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Salam buat keluarga semua di rumah. Stay safe ya Bu. Iya. Semoga kita mau Thank you. Iya. secara person segera. Buat teman-teman yang mau masih bertanya sama Bu Titut bisa gabung di Jogja Voiceover grup WhatsApp-nya atau bergabung di domisili tempat kalian tinggal, bisa tanya-tanya. Di situ ada banyak teman-teman community ambassador yang bisa menjawab pertanyaan kalian seputar voiceover. Gitu. Ya, Terima kasih sekali ya Bu ya. Apabila belum ya. Oke, bye bye. Thank you. Bye bye. Pada